Ya, namanya sebagai customer service pasti banyak pelanggan, dan kita juga ketemu dengan orang-orang yang berbeda pemikirannya. Ada yang suka marah-marahin gitu, terus ada juga yang nggak sabar. Namanya orang ya, beda-beda watak dan sifatnya. Customer service itu sebenarnya yang paling utama melayani customer ya. Jadi memberikan pelayanan paling terbaik kepada customer, baik itu dalam pelayanan berupa produk dan juga pertanyaan-pertanyaan seputar dari customer yang diajukan kepada kita. Di Zigo GPS sendiri ya, job desk-nya saya pegang email. Jadi melayani customer yang punya keluhan seputar produk atau bahkan menanyakan hal-hal yang lainnya. Karena yang paling utama kan customer itu ibaratnya adalah raja. Pokoknya yang paling utama itu harus sabar dan tahan banting. Halo Sobat Isigo TV, kembali lagi bersama Sevian di acara Bipro, bincang-bincang profesi. Di Bipro lalu kita sudah membahas profesi sebagai admin marketing. Nah sekarang kita akan bahas profesi sebagai customer service atau CS. Apa itu job desk-nya, suka lupa aja, nanti kita bahas lebih lanjut. Di video kali ini saya temani oleh Mbak Marisa, seorang customer service dari perusahaan layanan GPS Jakarta. Langsung kita tanya yuk. Halo, selamat sore Mbak. Sore. Makasih sudah mampir di Isigo TV ya. Iya. Nah, kita sebelum bincang-bincang, coba perkenalkan Mbak dirinya Mbak Marisa nih. Baik, perkenalkan, nama saya Marisa. Saya punya pengalaman sebagai customer service di salah satu perusahaan GPS di Jakarta. Pengalaman pekerjaan saya selama 2 tahun, kurang lebih 2 tahun di customer service. Oke, selama 2 tahun ya? Iya, Berarti udah lumayan lama juga ya? lumayan. Oke, bisa nggak sharing ke kita Mbak? Apa sih job desk customer service itu secara general? Kalau job desk-nya sendiri, customer service itu sebenarnya yang paling utama melayani customer ya. Jadi memberikan pelayanan paling terbaik kepada customer, baik itu dalam pelayanan berupa produk dan juga pertanyaan-pertanyaan seputar dari customer yang diajukan kepada kita. Dan job desk-nya juga sebenarnya ada macam-macam. Salah satunya juga kita misalkan ada yang di front office, ada juga yang di belakang layar ya, misalkan sebagai customer service penerima telepon, baik juga email, WhatsApp atau bahkan yang lainnya. Betul. Itu kan penjelasan secara general ya mengenai customer service. Ya. Untuk Mbak Alisa sendiri nih di Isigo GPS itu job desk-nya apa aja Mbak? Kalau saya di Zigo GPS sendiri ya, job desk-nya saya pegang email. Jadi melayani customer yang punya keluhan seputar produk atau bahkan menanyakan hal-hal yang lainnya, itu saya selesaikan, diteliti terlebih dahulu ya, diselesaikan. Apabila tidak bisa diselesaikan oleh customer service, nanti akan dibuatkan tiket kepada tim terkait. Nah nanti sama saya di monitoring tiket tersebut. Kalau misalkan sudah close, nah saya informasikan kepada customer. Itu ya? Iya. Berarti secara garis besarnya customer service itu menghandle customer ya? Iya, betul Dan sekali. pelayanan juga ya? Betul. Jadi nggak hanya lewat chat, bisa juga via email dan Betul. atau langsung tatap muka dengan Iya, customer ya? lewat sosial media juga Kalau bisa. bisa ya. Customer service itu kan sebagai garda terdepan ya dalam Betul. suatu perusahaan, terutama perusahaan yang bergerak di bidang layanan atau jasa. Betul sekali. Pasti ada dong suka dukanya nih Mbak. Banyak nggak suka dukanya? Kalau berbicara soal suka duka, pasti ada ya. Ada ya? Apalagi kalau misalkan sukanya. Kita berbicara sukanya dulu. Kalau sukanya, yang paling pertama, kalau misalkan ada, saya kan pegang email ya. Email ya? Kalau email sedikit, jadi otomatis keluhan juga sedikit. Nah itu sukanya. Kalau misalkan masalah fleksibel, di CS itu enaknya sebenarnya masalah waktu ya, fleksibel. Jadi ada waktu shift, ada yang malam, ada yang siang, dan juga kalau perempuan itu selalu diutamakan istilahnya lebih enak gitu. Jadi lebih dikedepankan. Nah enaknya ya karena waktunya shifting dan juga
kita punya waktu fleksibel. Kalau misalkan ada acara-acara tertentu, misalkan kita mau pergi keluar kota, itu kan bisa ya, karena waktu yang fleksibel tadi. Iya, betul sekali. Kalau dukanya? Kalau dukanya, namanya pekerjaan ya, pasti banyak dukanya. Selain suka, dukanya itu ya namanya sebagai customer service, pasti banyak pelanggan, dan kita juga ketemu dengan orang-orang yang berbeda pemikirannya. Ada yang suka marah-marahin gitu, terus ada juga yang nggak sabar. Namanya orang ya beda-beda watak dan sifatnya. Jadi kita tuh kalau sebagai customer service pokoknya harus kuat mental dan juga harus sabar yang paling utama. Berarti nggak boleh baperan ya? Iya, baper sih ya boleh aja sih ya baper, cuman cukup dipendam sendiri aja bapernya. Itu customer kalau marah-marah dia via telepon atau email atau chat tuh? Kalau saya sendiri pengalaman pernah lewat telepon, lewat email juga pernah. Cuman kalau lewat email kan bahasanya tidak terlalu terlihat ya. Iya. Kalau telepon pastinya kelihatan banget kan marah-marah nada-nadanya. Iya. Berarti banyak suka dukanya lah ya. Iya. Berarti seorang customer service itu harus kuat mental, ya kan? Betul sekali. Jangan baperan, pokoknya harus strong lah ya. Iya, betul. Nah, bisa nggak kasih tip ke Sobat Isugo TV di rumah nih? Kalau mereka ingin menjadi customer service itu harus gimana itu? Yang paling pertama harus sabar, dan juga jangan gampang dimasukkan ke hati kalau misalkan ada pendapat-pendapat dari rekan-rekan kerja, atau bahkan misalkan ketemu sama customer yang sekiranya ngeyel. Karena yang paling utama kan customer itu ibaratnya adalah raja. Pokoknya yang paling utama itu harus sabar dan tahan banting. Tahan banting ya? Iya. Nah, Betul sekali. pernah merasa jenuh nggak kalau kerja itu? Kalau jenuh pasti ada ya. Karena kita aktivitasnya bangun tidur, mandi, langsung kerja menghadapi customer yang macam-macam ya wataknya. Seperti itu terus kesehariannya. Tapi kan namanya kita pekerjaan harus profesional dan juga harus mengedepankan masalah pribadi dan juga pekerjaan. Oke Mbak Lisa, kita sedikit flashback ke belakang nih. Ya. Sebelum berprofesi sebagai customer service, Mbak Lisa tuh bekerja sebagai apa Mbak? Kalau dulu sebelum masuk ke dunia customer service ya, saya punya pengalaman kerja sebagai penyiar radio di salah satu daerah di Banten ya, lebih tepatnya di Serang. Pengalamannya kurang lebih 1,5 tahun sebagai penyiar di sana. Sudah lama juga berarti ya? Lumayan. Berarti udah bisa, udah biasa lah ya? Biasa apa nih? Biasa ngomong ya? Kalau ngobrol-ngobrol atau ngomong-ngomong di balik layar ya alhamdulillah gitu ya. Tapi kalau ngomong langsung seperti sekarang nih agak-agak kaku sebenarnya. Kaku ya? Iya betul sekali. Lidah agak keluh kayaknya ya? Iya agak tegang gitu. Tegang ya? Nah terus ini terakhir nih ya. Iya. Kemarin kita kan ada di Indonesia khususnya ya. Betul. Ada pandemi corona nih. Betul. WFH nggak Mbak kemarin tuh? WFH. WFH? Iya. Sekitar 2 bulan kali ya? Iya betul. Nah itu menjalani profesi customer service dalam hal menghandle customer itu sama aja apa gimana tuh? Sama aja, cuman kita lebih ke pribadi gitu ya. Jadi kan kalau misalkan normal nih, kita kan ketemu rekan-rekan di kantor. Kalau WFH kan kita harus pribadi sendiri gitu. Dan ada cerita menarik juga sih sebenarnya, karena kita WFH dan juga menghubungi customernya kadang kan kalau di kantor kan pakai nomor kantor. Nah kalau selama WFH ini kita sudah minta izin ke atasan gitu ya untuk menghubunginya pakai nomor pribadi gitu. Dan pernah kejadian jadi nomor pribadi si customer itu disimpan sama kita untuk menanyakan keluhannya, dan ternyata nomor kita juga disimpan. Yang tidak mengenakannya itu kalau di WhatsApp kan disimpan ya mungkin nomor kita dan suka di komen gitu kalau status apa, dan nggak enaknya juga pernah diajak jalan misalkan kayak gitu. Jadi menghargai aja, cuman ya seperti itulah. Tapi masih sebatas wajar lah ya? Ya sebatas wajar. Tidak enaknya seperti itu. Cuman kalau saya lebih senangnya sih normal ya. Normal ya. Biar ketemu sama rekan-rekan kerja, ketemu rame-rame, jadi bisa ngobrol juga, ketemu rekan kerja kan seru ya. Sekarang udah normal kan ya? Iya, alhamdulillah. Oke Sobat Isugo TV, selesai sudah bincang-bincang kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Bye-bye. Bye-bye.